saya akan kembali ke kota saya, Solo, sebagai rakyat biasa. Indonesia, sebuah negara dengan penduduk lebih dari 270 juta jiwa, memiliki seorang pemimpin yang berasal dari latar belakang sederhana, Joko Widodo, atau yang lebih akrab dikenal dengan Jokowi, merupakan salah satu presiden Indonesia yang paling dikenal di seluruh dunia. Kisah hidupnya dari seorang tukang kayu hingga menjadi presiden Indonesia, penuh dengan tantangan dan inspirasi. Mari kita simak perjalanan hidup Joko Widodo yang penuh warna dan juga berliku ini. Joko Widodo lahir pada 21 Juni 1961 di Surakarta, Jawa Tengah. Ia adalah anak pertama dari pasangan Noto Miharjo dan Sujiatmi Noto Miharjo yang hidup dalam kesederhanaan. Ayahnya bekerja sebagai penjual kayu dan ibunya mengurus rumah tangga. Sejak kecil, Jokowi sudah terbiasa dengan kerasnya hidup. Bahkan, keluarganya sempat beberapa kali pindah rumah karena tidak mampu membayar sewa. Pada masa kecilnya, Jokowi harus berjuang keras, membantu keluarganya, dan bekerja serabutan. Ia kerap mengikuti ayahnya ke hutan untuk mencari kayu atau membantunya di bengkel kayu. Kehidupan yang penuh dengan kerja keras dan pengorbanan ini membentuk kepribadian Jokowi yang sederhana dan bekerja keras. Meski hidup sederhana, Jokowi tidak pernah melupakan pendidikan. Ia menempuh pendidikan di SD Negeri 111 Tirtoyoso, Surakarta, yang dikenal sebagai sekolah rakyat. Dan setelah lulus SMP dan SMA, Jokowi melanjutkan pendidikannya di Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada, UGM. Di sana, ia mempelajari tentang pemanfaatan kayu dan hutan. Pengetahuannya tentang kayu kemudian menjadi modal penting baginya di masa depan. Setelah lulus dari UGM pada tahun 1985, Jokowi kembali ke Solo dan mulai bekerja di sebuah perusahaan kayu. Namun, tak lama kemudian ia memutuskan untuk membuka usaha sendiri. Pada tahun 1988, ia memulai bisnis mebel kayu dengan nama Rakabu yang diambil dari nama putranya. Perjuangannya dalam pengembangan usaha mebel ini tidaklah mudah. Beberapa tantangan mulai dari krisis moneter hingga persaingan ketat dihadapinya dengan ketekunan. Karir politik Jokowi mulai pada tahun 2005 ketika ia mencalonkan diri sebagai wali kota Surakarta atau Solo. Masyarakat awalnya ragu dengan seorang pengusaha mebel yang belum berpengalaman di dunia politik. Namun, dengan pendekatannya yang penuh kejujuran dan kerja keras, Jokowi berhasil meraih hati warga Solo. Sebagai wali kota, Jokowi dikenal dengan kebijakannya yang pro-rakyat. Salah satu gebrakan utamanya adalah merelokasi pedagang kaki lima di pusat kota Solo. Dengan dialog dan pendekatan yang humanis, ia berhasil memindahkan ribuan pedagang tanpa ada konflik besar. Selain itu, ia juga memperbaiki infrastruktur Solo, memperindah kawasan-kawasan penting, dan meningkatkan pelayanan publik. Prestasi inilah yang membuatnya dikenal, tidak hanya di tingkat lokal, tetapi juga di kancah nasional. Kesuksesannya sebagai wali kota Solo membuat Jokowi dilirik untuk memimpin Jakarta. Pada tahun 2012, ia mencalonkan diri sebagai gubernur DKI Jakarta bersama Basuki Cahayapurnama atau Ahok sebagai wakilnya. Dalam kampanyenya, Jokowi menawarkan berbagai solusi untuk permasalahan Jakarta, termasuk kemacetan, banjir, dan pelayanan publik yang buruk. Saat terpilih, Jokowi mulai menerapkan kebijakan-kebijakan reformasi di Jakarta. Salah satu yang paling dikenal adalah peluncuran program Kartu Jakarta Sehat (KJS).
dan Kartu Jakarta Pintar (KJP) yang memberikan akses kesehatan dan pendidikan gratis bagi warga yang tidak mampu. Ia juga mempercepat proyek pembangunan transportasi umum seperti MRT dan Transjakarta yang sebelumnya tersendat. Pada tahun 2014, karir politik Jokowi mencapai puncaknya ketika ia mencalonkan diri sebagai Presiden Republik Indonesia dengan dukungan dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan beberapa partai lainnya. Jokowi maju menghadapi Prabowo Subianto dalam pemilihan umum. Kampanyenya yang sederhana, dekat dengan rakyat, dan fokus pada pembangunan infrastruktur membuatnya populer di kalangan masyarakat. Pada bulan Oktober 2014, Joko Widodo resmi dilantik sebagai Presiden ke-7 Indonesia. Selama masa jabatannya, Jokowi fokus pada pembangunan infrastruktur nasional, termasuk jalan tol, bandara, pelabuhan, dan proyek kereta cepat. Ia juga mendorong reformasi di bidang kesehatan dan pendidikan, serta memperluas program bantuan sosial bagi masyarakat miskin. Selain itu, Jokowi juga aktif dalam diplomasi internasional. Ia menjalin hubungan baik dengan berbagai negara, termasuk memperkuat kerjasama ekonomi dengan negara-negara tetangga, seperti China, Amerika Serikat, dan Jepang. Dan pada tahun 2019, Jokowi kembali terpilih sebagai presiden untuk masa jabatan kedua. Namun, masa jabatan keduanya diwarnai oleh tantangan besar, terutama pandemi COVID-19 yang melanda dunia, termasuk Indonesia. Pandemi ini memberikan tekanan besar terhadap ekonomi dan sistem kesehatan di Indonesia. Namun, dengan kebijakannya yang tegas dan berbagai program bantuan, pemerintah Jokowi berhasil mengatasi dampak terburuk dari pandemi tersebut. Jokowi juga melanjutkan fokusnya pada pembangunan infrastruktur dan reformasi birokrasi. Ia memperkenalkan program Omnibus Law untuk menyederhanakan regulasi yang dianggap menghambat investasi dan menciptakan lapangan kerja. Meskipun kebijakan ini menuai kontroversi, Jokowi tetap teguh dalam usahanya untuk memajukan perekonomian Indonesia. Perjalanan hidup Joko Widodo dari seorang tukang kayu hingga menjadi Presiden Indonesia adalah kisah inspiratif tentang kerja keras, keteguhan, dan kesederhanaan. Dari Solo hingga Istana Negara, Jokowi telah menunjukkan bahwa dengan kejujuran dan ketekunan, segalanya akan mungkin. Di tengah berbagai tantangan, ia terus berjuang untuk membawa Indonesia menjadi negara yang lebih baik. Semoga kisah ini bisa menjadi inspirasi bagi kita semua. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar sobat tidak ketinggalan video menarik lainnya dari Rona Dunia. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.